Kenapa ada orang yang bisa membeli cinta, tapi justru mendapatkan kasih yang paling tulus? Kisah ini bukan cerita dongeng, melainkan kenyataan yang begitu mengaduk perasaan. Seorang tukang kebun miskin dari Jawa Tengah, mendadak jadi suami sah seorang janda kaya dari Afrika. Tapi jangan buru-buru iri, karena di balik mahar 100 miliar rupiah, ada luka batin dan malam pertama yang tak akan pernah ia lupakan. Cinta dihadapkan pada pilihan, perasaan atau kebutuhan. Dan keputusan yang ia ambil justru mengubah takdir seluruh hidupnya. Assalamualaikum sahabat semua. Semoga kalian sehat selalu, rezekinya lancar, dan hatinya bahagia. Kali ini, kita akan membahas kisah nyata yang menyentuh hati. Tentang seorang pria sederhana dari Jawa Tengah, yang hidupnya berubah setelah bekerja di luar negeri. Jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tulis juga sholawat untuk keberkahan hidup kita semua. Perjalanan cinta ini akan membuatmu percaya, bahwa kadang cinta itu bukan datang dari rasa, tapi dari pengorbanan. Namanya Joko, lahir di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Sebuah tempat yang jauh dari gemerlap kota, di mana pagi datang lebih dulu dari suara mesin, dan malam begitu cepat tenggelam dalam gelap tanpa lampu jalan. Di sana, kehidupan bukan soal impian besar, tapi tentang bertahan hidup hari demi hari. Keluarga Joko tinggal di rumah papan yang berdiri di atas tanah yang kadang becek, kadang berdebu, tergantung musim. Bapaknya buruh angkut pasir di sungai, sedang ibunya hanya mengandalkan upah nyuci baju tetangga sebagai tambahan penghidupan. 5 bersaudara, dan Joko berada di tengah-tengah, bukan anak emas, bukan pula anak bungsu yang dimanja. Ia dibentuk oleh situasi, dibesarkan oleh kekurangan, tapi tak pernah kehilangan senyum. Sejak kecil, hidupnya tidak mengenal kata cukup. Sepiring nasi yang dibagi 2 dengan singkong, atau lauk tahu setengah potong, dianggap rejeki luar biasa. Sandal jepit bolong tidak pernah jadi alasan untuk tidak bersekolah. Dan baju seragam kusam tak pernah membuatnya merasa rendah diri. Di usia 17 tahun, saat teman-teman masih sibuk main bola atau nongkrong di pos ronda, ia memilih merantau ke Kalimantan, menjadi kuli kebun sawit. Tak ada pilihan lain. Bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk satu hal sederhana, agar dapur ibunya tetap mengepul. Tahun-tahun berlalu dalam kesendirian dan keringat. Pindah ke Malaysia sebagai buruh kasar di sektor pertanian pun sempat dijalani. Tapi kehidupan di sana juga tak jauh beda, bahkan lebih kejam. Diperlakukan seperti bukan manusia, sering dihina karena logat dan warna kulit, hingga akhirnya pulang kampung tanpa sepeser pun dibawa. Mimpi-mimpi itu sempat terasa usang, semangatnya nyaris padam. Hingga suatu sore, datang kabar dari tetangga, ada lowongan kerja ke Amerika Serikat, sebagai tukang kebun pribadi. Majikannya seorang janda kaya asal Afrika, katanya. Rumah besar, gaji besar, tapi yang lebih mengejutkan, tidak butuh ijazah, hanya butuh niat dan kerja keras. Mendengar kata Amerika, mulut ternganga tanpa sadar. Negara yang hanya pernah terdengar dari siaran tinju di radio tua tetangga, atau dari berita-berita di televisi milik Pak RT. Rasanya seperti mimpi yang terlalu jauh. Tapi justru karena jauhnya, harapan itu jadi lebih menggoda. Maka tanpa berpikir panjang, diputuskanlah untuk menjual motor tua satu-satunya, lalu meminjam uang dari koperasi demi mengurus paspor dan visa. Meski ibu sempat ragu, ada satu kalimat yang membuatnya luluh. Joko berangkat bukan buat kaya, tapi supaya kita berhenti berutang. Hari keberangkatan diwarnai langit mendung. Dari Bandara Soekarno-Hatta, tubuh gemetar saat melangkah ke pesawat pertama dalam hidupnya. Sebuah perjalanan yang bukan hanya melintasi samudera, tapi juga melompati batas-batas takdir. Tak ada yang bisa memastikan masa depan di seberang dunia sana.
Tapi yang pasti, langkah kaki itu bukan untuk pelarian, melainkan untuk sebuah awal yang tak pernah dibayangkan. Dan siapa sangka, jalan yang dipilih itu akan mengubah seluruh hidupnya. Setibanya di Houston, Texas, suasana langsung terasa asing namun megah. Kota itu berdiri dengan langit yang tinggi dan jalanan lebar. Dari balik jendela mobil, gedung-gedung tinggi tampak menjulang seperti raksasa yang tak pernah tidur. Dijemput oleh seorang sopir wanita tua berkulit hitam. Senyumnya ramah meski bahasanya cepat dan asing. Di sepanjang perjalanan menuju rumah majikan, hati berkecamuk antara rasa takut dan takjub. Rasa bingung bercampur harapan, terutama saat mobil berhenti di depan sebuah rumah besar dengan gerbang otomatis yang perlahan terbuka. Di balik gerbang itu, tampak halaman luas dengan rumput hijau yang ditata rapi seperti taman di majalah, dan rumah berarsitektur modern. Dinding kaca berkilauan memantulkan sinar matahari yang lembut. Itulah rumah milik Laura, janda kaya yang menjadi majikan tempat bekerja. Sosok perempuan itu muncul dari balik pintu dengan senyum hangat, kulitnya legam seperti batu obsidian, rambut dikepang rapi, tubuh besar tapi tampak anggun dengan gaun warna toska. Usianya sekitar pertengahan 40-an, namun caranya berdiri dan berbicara mencerminkan kedewasaan dan kekuatan yang terpancar tanpa perlu meninggikan suara. Ucapan pertamanya mengejutkan, "Don't bark, Joko. Me like humble man." Kalimat itu terasa aneh di telinga, tapi tatapan matanya jujur. Sejak hari pertama, sambutan yang diberikan tak seperti bayangan tentang majikan luar negeri yang angkuh atau dingin. Teh manis dan roti mentega disajikan untuk sarapan, padahal biasanya pekerja yang menyiapkan semuanya. Tapi di rumah itu, banyak hal terasa sebaliknya. Rutinitas kerja dimulai sederhana, menyiram tanaman, memotong rumput, membersihkan taman belakang, dan menjaga halaman tetap rapi. Tapi di sela-sela kesibukan itu, Laura hampir selalu muncul. Duduk di kursi taman rotan, memandangi tanpa banyak bicara, kadang membawakan minuman dingin, kadang hanya sekadar bertanya tentang kampung halaman dan keluarga di Indonesia. Tatapan matanya tajam, seolah mencoba menembus dinding jarak budaya dan bahasa. Dalam benak, awalnya semua dianggap sebagai bentuk keramahan biasa, mungkin semacam kepedulian majikan kepada pekerjanya. Namun perlahan, keramahan itu terasa lebih dari sekadar sopan santun. Pertanyaan-pertanyaan pribadi mulai dilontarkan. Kadang menyentuh soal masa kecil, masa sulit, bahkan kisah sedih keluarga di kampung. Kadang diselingi tawa kecil atau tepukan lembut di bahu saat menjawab dengan gugup. Tapi yang paling membingungkan bukan pertanyaannya, melainkan caranya memandang. Mata Laura seperti menyimpan sesuatu yang tak diucapkan, dan itu membuat suasana terasa hangat sekaligus mencemaskan. Semakin hari, interaksi tak hanya terjadi di taman. Mulai sering dipanggil ke ruang tengah, diajak duduk di sofa empuk untuk menonton TV bersama. Ada film drama romantis yang kadang diputar, ada musik jazz yang diputar saat senja tiba, dan Laura duduk bersandar dengan jarak yang semakin dekat. Suatu hari, tanpa sebab yang jelas, ia memanggil dari dekat kolam ikan di halaman belakang. Sambil membawa 2 gelas jus jeruk, wajahnya terlihat tenang tapi berbeda. Ia duduk di kursi rotan dan menyuruh mendekat. Saat gelas jus diberikan, tatapannya tidak seperti biasanya. "Do you miss your family?" tanyanya. Sebuah pertanyaan sederhana, tapi maknanya dalam. Setelah itu, ia berujar pelan, "If you stay with me, it can be your family." Kata-kata itu menggantung di udara, seperti balon yang tak bisa dipecahkan, tapi juga tak bisa dilepaskan. Kejadian demi kejadian itu mulai menggeser suasana kerja yang tadinya kaku menjadi semakin personal. Suasana rumah mulai terasa seperti perangkap nyaman, tempat di mana profesionalisme perlahan runtuh digantikan rasa bingung yang tak terdefinisi. Di hati,
Mulai muncul perasaan tak nyaman, bukan karena dibenci, melainkan karena terlalu dipedulikan. Namun siapa yang bisa dengan mudah menolak kebaikan ketika datang dalam bentuk kehangatan dan perhatian? Di titik ini, tidak ada yang bisa memprediksi kemana semua ini akan berujung. Tapi satu hal sudah jelas, rumah megah itu bukan hanya tempat bekerja, melainkan awal dari kisah yang akan menguji hati dan prinsip paling dalam. Hari Minggu di Houston itu dimulai dengan langit biru cerah dan udara yang segar setelah hujan semalaman. Aroma tanah basah masih tertinggal di halaman belakang tempat rumput baru saja dipotong. Suasana tenang itu mendadak berubah saat Laura muncul dari dalam rumah dengan 2 gelas jus jeruk di tangannya. Langkahnya lembut, tapi pasti, mengenakan gaun longgar berwarna biru lembut yang meskipun sederhana, tetap menonjolkan tubuh besarnya yang berwibawa. Ia tersenyum hangat sambil memanggil dengan suara pelan, "Joko, duduklah sebentar." Tak ada alasan untuk menolak. Duduklah di ujung kursi rotan di dekat kolam ikan, menjaga jarak, sambil menerima gelas jus yang disodorkan. Hening mencairkan waktu. Hanya suara air kolam yang menetes pelan, seperti irama yang mendampingi detak jantung yang makin tak beraturan. Tatapan Laura tertuju lurus. Matanya tak lagi sekadar ramah seperti biasanya. Ada sesuatu yang dalam, sesuatu yang sulit diterjemahkan. "Do you miss your family?" tanyanya tiba-tiba. Lidah keluh, hanya bisa mengangguk pelan. Lalu kalimat berikutnya seolah datang dari dimensi lain. "If you stay with me, it can be your family." Sebuah pernyataan yang meluncur begitu tenang, namun mengguncang batin sampai ke akar. Sejak saat itu, suasana berubah drastis. Laura tak lagi sekadar majikan. Kini ia menjadi sosok yang lebih aktif mendekat, baik secara fisik maupun emosional. Setiap sore, mulai ada kebiasaan baru. Sentuhan kecil di lengan, tepukan lembut di pipi, atau sekadar menepuk bahu sambil tertawa ringan. Pernah suatu kali, topi kebun yang miring dibetulkan dengan tangan sendiri, sambil berkata pelan, "Don't work too hard, baby." Tidak ada kata-kata yang bisa diucapkan saat itu. Lidah keluh bukan karena tak tahu jawaban, tetapi karena kebingungan yang menguar di dalam dada. Malam pun menjadi saksi ketidakpastian. Di tengah kesibukan mencuci tangan di dapur, lampu tiba-tiba diredupkan. Musik jazz mengalun lembut dari ruang tengah. Laura kembali memanggil, kali ini dengan suara yang hampir seperti bisikan. "Joko, come here, please." Ia duduk di sofa besar. Selimut kecil dan 2 cangkir coklat panas sudah disiapkan. Diminta untuk duduk menemaninya menonton film. Tubuh seolah bergerak sendiri menuju kursi itu. Ketika film berlangsung, bukan layar yang menjadi pusat perhatian, melainkan sosok wanita di samping yang kini hanya berjarak sejengkal. Wajahnya menoleh dan bertanya dengan suara berat, "Do you believe in love?" Sebuah pertanyaan yang tidak siap dijawab. Tak ada jawaban yang keluar. Hanya anggukan ragu dan tarikan napas panjang. "I don't know," adalah satu-satunya kalimat yang berhasil keluar. Laura hanya tersenyum, seolah memahami, lalu menggenggam jemari dengan lembut. Malam itu bukan tentang romantisme atau gairah, tapi tentang keterkejutan dan keraguan. Batin terombang-ambing antara keinginan untuk menjaga jarak dan rasa kasihan yang mulai tumbuh. Ada pertanyaan besar yang terus berputar dalam kepala. Ini cinta atau hanya rasa kesepian yang sedang mencari sandaran? Tidur malam itu nyaris mustahil. Setiap bayangan, suara, dan tatapan dari Laura kembali hadir dalam pikiran, mengaduk-aduk perasaan yang tak jelas bentuknya. Yang membuat semuanya lebih menyesakan adalah kesadaran bahwa situasi ini tidak bisa dengan mudah dihindari. Tak ada tempat untuk bersembunyi. Rumah itu terlalu besar, tapi sekaligus terlalu sempit ketika batin tidak bebas. Dan di tengah segala kekacauan itu, mulai muncul ketakutan yang lebih dalam.
bukan takut pada Laura, melainkan takut pada diri sendiri yang mulai kehilangan arah dalam kebingungan yang terus-menerus datang tanpa jawaban. Pagi itu suasana rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Meski matahari sudah meninggi, tak terdengar langkah kaki Laura di taman seperti hari-hari sebelumnya. Waktu menyiram tanaman terasa lebih berat. Ujung-ujung rumput yang biasanya segar seolah berubah menjadi duri-duri halus yang menusuk pelan ke kaki dan batin. Ada rasa tak nyaman yang sulit dijelaskan, bukan karena kelelahan fisik, melainkan karena bayangan semalam terus menghantui. Tatapan matanya, genggaman tangannya, dan kalimat itu, semuanya kembali terputar dalam benak seperti film yang tak kunjung usai. Di balik jendela lantai 2, terlihat siluet tubuhnya berdiri diam, mengamati dari balik tirai. Tidak bicara, tidak tersenyum, hanya diam yang menggantung seperti pertanyaan tak terjawab. Siangnya, saat sedang mengganti pot bunga di teras, Laura akhirnya keluar. Kali ini tanpa minuman, tanpa senyum, hanya membawa satu kalimat pendek yang membuat napas terhenti. "Joko, can we talk?" Suaranya datar, tapi sorot matanya penuh makna. Langkahnya pelan mengarah ke bangku panjang di bawah pohon maple yang daunnya mulai berguguran. Angin bertiup lembut, membawa aroma musim gugur dan ketegangan yang menggumpal di udara. Mereka duduk berdampingan dalam diam yang panjang. Lalu, tiba-tiba Laura berkata dalam bahasa Indonesia yang patah-patah, "Saya suka kamu." Kalimat yang terdengar sederhana tapi beratnya seperti batu menimpa dada. Belum sempat ada jawaban, Laura melanjutkan dengan tatapan tajam yang sulit dihindari. "Before you answer, I want to say something. If you marry me, he will give you billion rup. No, 50 billion. 50 billion. Joko, you hear me?" Ucapan itu membuat dunia seakan berhenti sejenak. Angka itu terlalu besar, terlalu tidak masuk akal untuk didengar dari mulut seorang wanita yang baru beberapa minggu dikenal. Tapi Laura tidak tersenyum saat mengatakannya. Wajahnya serius, tidak seperti sedang bercanda atau menggoda. Justru seperti sedang menawarkan takdir dalam bentuk kontrak hidup. Tangan yang biasa memegang cangkul kini gemetar. Kepala menunduk, mencoba menyembunyikan guncangan yang tak bisa dielakkan. Di dalam benak, bermunculan gambaran-gambaran rumah reot di kampung, adik-adik yang harus berhenti sekolah karena biaya, dan ibu yang setiap malam menangis diam-diam karena utang koperasi yang belum lunas. Semua itu bisa berakhir hanya dengan satu kata, "Ya." Tapi harga dari kata itu adalah seluruh hidup, seluruh rasa yang mungkin tak akan pernah tumbuh. Dan yang paling menakutkan, bukan uangnya, melainkan pertanyaan besar, apakah bisa menjalani hidup bersama orang yang belum dikenal hatinya? Malamnya, duduk di pinggir ranjang dalam kamar besar yang seharusnya terasa megah tapi justru menyesakan. Lampu taman dari luar menembus gorden dan menciptakan bayangan-bayangan samar di dinding. Tangan yang kasar karena kerja mulai menggenggam erat lutut. Pikirannya penuh tanda tanya. Pilihan yang ada seolah tak memberikan jalan keluar. Menolak berarti mengecewakan harapan keluarga. Menerima berarti mempertaruhkan kebebasan jiwa. Dan ketika pintu kamar diketuk pelan, tok tok tok, "Joko, I wait your answer." Detik itu juga rasanya seperti palu menghantam kepala. Tidak ada tempat untuk lari. Tidak ada waktu untuk bersembunyi. Bayangan kaki Laura terlihat dari celah bawah pintu. Diam berdiri, menunggu tanpa suara, tapi kehadirannya begitu berat terasa. Tarikan napas panjang menjadi satu-satunya pelarian. Telapak tangan dipandangi lama, kasar, penuh luka dan lecet. Tapi kini justru tangan itu yang akan menentukan nasib keluarga di kampung. Langkah kaki mulai bergerak ke arah pintu. Dada bergemuruh. Ketika pintu dibuka perlahan, Laura masih berdiri dengan gaun tidur putih dan mata yang memohon.
Tak ada banyak kata yang keluar, hanya satu kalimat yang akhirnya terucap. "Ya, saya mau menikah dengan kamu." Senyum Laura meledak seketika. Tapi di balik pelukan hangatnya, tubuh masih kaku, dan hati tetap dingin. 3 minggu berlalu sejak perjanjian hidup itu diucapkan dalam satu kata. Pernikahan dilangsungkan secara privat di rumah besar itu. Tidak ada pesta, tidak ada gaung kebahagiaan keluarga, hanya seorang penghulu dari komunitas Muslim Afrika dan 2 saksi asing yang tidak dikenal sebelumnya. Jas hitam sederhana disiapkan oleh Laura, lengkap dengan sepatu kulit yang ukurannya masih sedikit longgar. Di sisi lain, Laura tampil dalam gaun rendah putih yang sangat lebar, terlihat seperti ratu dalam film kerajaan, riasannya elegan, senyumnya tak pernah lepas seharian. Saat ijab kabul dimulai, tangan gemetar hebat, suara serak, tapi ucapan itu akhirnya keluar juga, "Sah." Seketika, suasana seakan berhenti bergerak. Dunia berubah dalam 1 detik, status berubah, tapi hati masih tetap sama, kosong dan penuh kebingungan. Malam itu ruangan dipenuhi cahaya lilin aromaterapi, sprei baru, bantal baru, dan bunga mawar kecil di tiap sudut kamar. Semua tampak indah seperti yang ada di brosur hotel mewah. Laura masuk perlahan mengenakan gaun tidur tipis berwarna ungu lembut, lalu duduk di samping tempat tidur. "Are you happy?" tanyanya lirih, menatap dengan mata penuh harapan. Hanya anggukan kecil yang diberikan sebagai jawaban. Di tangannya, 2 cangkir teh herbal hangat yang aromanya menenangkan. "Thank you, Joko. You saved me from loneliness." Ucapnya tulus. Tangannya menggenggam erat, hangat, dan lembut. Tapi dalam hati, masih ada gemuruh tak menentu. Bukan karena takut, melainkan karena semuanya terasa terlalu cepat. Hari-hari setelah itu berjalan dalam ritme yang janggal. Rumah yang dulu hanya tempat kerja, kini menjadi tempat tidur, makan, dan bercengkerama. Tapi anehnya, meski setiap ruangan sudah ditinggali, perasaan tetap tak kunjung menetap. Ruang makan kini selalu ada 2 piring tersaji. Dapur tidak lagi hanya untuk mencuci piring majikan, tapi kini jadi tempat membuat sarapan bersama. Bahkan kamar tidur yang dulu hanya diimpikan pekerja biasa, kini menjadi milik bersama. Namun di antara semua perubahan itu, tetap ada ruang hampa yang belum bisa terisi, perasaan. Belum ada ikatan batin yang utuh. Status suami sudah sah, tapi hati belum selesai berdialog. Berbagai hadiah mulai berdatangan dari Laura. Sepatu kulit mahal, jam tangan bermerek, ponsel keluaran terbaru. Segalanya mewah, serba kilau. Tapi semua itu hanya terasa seperti hiasan di atas perabot yang kosong. Barang-barang itu tak pernah benar-benar menyentuh hati. Justru rasa takut yang tumbuh. Takut dianggap boneka, takut dianggap hanya numpang hidup, takut dilabeli sebagai pria yang menjual diri demi uang. Dan kekhawatiran itu menjadi nyata saat suatu hari belanja ke toko kebutuhan rumah. Di kasir, 2 pria kulit hitam berbicara dalam bahasa lokal sambil sesekali melirik dan tertawa kecil. Salah satunya menunjuk dan menyebut kata yang sangat familiar, "gold digger." Meski tak sepenuhnya memahami bahasanya, makna dari kata itu terasa menghantam lebih keras dari pukulan. Keluar dari toko dengan kepala tertunduk. Di luar, udara segar tak mampu menetralisir rasa malu yang menggumpal. Langkah kaki terasa berat, seolah bumi menolak keberadaan. Malam harinya, pembicaraan pelan disampaikan kepada Laura tentang kejadian itu. "Orang-orang bilang aku hanya numpang hartamu." Kalimat itu meluncur dengan penuh keraguan. Laura menoleh, ekspresinya berubah. Bukan marah, bukan tersinggung, tapi sedih. "They don't know your heart. Let them talk," jawabnya lembut. Lalu dilanjutkan dengan tatapan dalam, "I'm not ashamed. I'm proud."
You're simple. You're kind. You don't lie what's inside you. Kalimat itu mengendap lama dalam pikiran. Mungkin benar, tidak pernah berbohong. Tapi juga belum sepenuhnya jujur, terutama pada perasaan sendiri. 3 bulan berjalan sejak kata itu diucapkan. Namun hubungan di dalam rumah besar itu masih seperti rel kereta. Berdampingan, sejalur, tapi belum benar-benar menyatu. Setiap pagi bangun di ranjang yang sama, tapi tetap ada jarak tak kasat mata di antara dua tubuh yang tidur dalam keheningan. Sentuhan mulai menjadi rutinitas, tapi tanpa getar rasa. Pandangan bertemu, namun belum saling mengenal dalam. Sampai suatu malam, semuanya berubah. Laura jatuh sakit. Demam tinggi melanda tubuh besarnya yang selama ini tampak kuat dan tak tergoyahkan. Wajahnya pucat, keringat membasahi kening, dan napasnya berat. Dalam keadaan panik, malam itu dilalui dengan berjaga di sisi tempat tidur, memegangi kain basah untuk kompres, menyuapi bubur, bahkan mengganti bajunya yang lembab karena keringat dingin. Ketika fajar menyingsing, Laura membuka mata dengan pandangan lemah, lalu pelan-pelan meraih tangan yang menggenggam kain kompres. "No one ever take care of me like this," bisiknya dengan mata berkaca-kaca. Detik itu juga, dada terasa sesak, bukan karena lelah, tapi karena untuk pertama kalinya ada sesuatu yang dilakukan tanpa paksaan, tanpa motif, tanpa bayaran. Hanya karena tak sanggup melihatnya menderita. Sebuah perasaan kecil mulai muncul. Bukan cinta yang tiba-tiba meledak, melainkan empati yang tumbuh dari ketulusan yang tak direncanakan. Sejak malam itu, segalanya berubah. Bukan di luar, tapi di dalam. Laura menjadi lebih lembut. Ia tak lagi memaksakan kedekatan fisik, tak lagi meminta perhatian dengan cara yang mengejar. Ia memberi ruang, seolah tahu bahwa cinta tak bisa tumbuh di bawah tekanan. Anehnya, justru ketika ia berhenti meminta, hati mulai merasa kehilangan saat dirinya tak ada di sekitar. Suatu pagi, dia tidak membangunkan seperti biasa. Duduk sendiri di dapur, wajahnya lesu. Di tangannya, tergenggam sebuah foto lama. Saat ditanya siapa yang ada di gambar itu, jawabannya singkat tapi menusuk. "My husband. He died. He never said he loved me, even in the end." Kalimat itu seperti hantaman yang mengoyak kesadaran. Sekarang ada 2 orang di rumah ini yang pernah merasa tak dicintai dalam pernikahan. Hari-hari berikutnya diisi dengan kerja seperti biasa, menyiram tanaman, memotong rumput, membersihkan halaman. Tapi pikiran tak lagi bisa fokus. Setiap dedaunan yang jatuh seolah membawa pertanyaan, apakah akan mengulang kesalahan yang sama? Menjadi pria yang hadir di sisi wanita, tapi tak pernah benar-benar mencintai. Keheningan rumah kini terasa seperti ruang pengakuan, di mana semua rasa yang selama ini dipendam mulai menyeruak satu persatu. Tak ada yang berubah secara fisik, tapi batin mulai membuka pintu yang selama ini terkunci. Suatu sore hujan turun deras. Pakaian basah dan langkah tergesa-gesa masuk rumah. Di ruang tengah, Laura tertidur di sofa. Di pelukannya, tergenggam foto pernikahan, gambar 2 orang asing yang terjebak dalam janji suci. Bekas air mata masih basah di pipinya. Tanpa suara, tubuh terdorong duduk di lantai, menatapnya lama. Lalu tangan bergerak pelan, mengambil selimut dan menyelimutinya. Tak berhenti di situ, bibir menyentuh keningnya, lembut dan tulus. Laura membuka mata, terkejut, lalu tersenyum tipis. "You did that because you want to." Tanggapan hanya berupa anggukan pelan. Ia menahan air mata. "Thank you, Joko. Even just for this." Sejak hari itu, semua berubah. Tak ada lagi pura-pura. Perlahan, perhatian kecil mulai muncul.
Saat dia duduk membaca di ruang tamu, tangan yang biasa sibuk membersihkan rumah kini justru menyeduh teh hangat dan meletakkannya tanpa diminta. Saat kepala Laura sakit ringan, bukan lagi alasan untuk menjauh, tapi justru jadi momen untuk merawat. Bukan karena tanggung jawab sebagai suami, bukan karena angka di rekening bersama, tapi karena mulai tumbuh keinginan untuk membuatnya nyaman. Di momen-momen sederhana itu, rasa yang dulu kabur kini mulai menemukan bentuk. Tapi dunia luar belum berubah. Suatu malam saat berjalan bersama di supermarket, sekelompok pria tertawa dan menunjuk. Salah satunya berteriak, "Hey, did you buy him with cash or credit?" Laura diam. Wajahnya datar, tapi jelas terlihat, hatinya terluka. Malam itu ia masuk kamar lebih dulu, tak berkata apapun. Dalam keheningan itu, langkah kaki menyusul masuk beberapa menit kemudian. Untuk pertama kalinya, tubuh memeluk dari belakang tanpa diminta. Ia terkejut, tapi tak menolak. Pelukan itu bukan lagi tentang kepemilikan, tapi tentang perlindungan. Dalam hening, terdengar bisikan lirih, "I don't care what they say, as long as you are real." Dan di detik itu juga, semua keraguan perlahan mulai mencair. Tidak lagi ingin lari, tidak lagi ingin bersembunyi. Musim gugur di Houston terasa berbeda. Daun-daun maple memang berguguran, tapi hati justru tumbuh mekar dalam keheningan yang jujur. Sahabat semua, dari kisah ini kita belajar satu hal. Cinta sejati tak selalu datang dalam bentuk yang sempurna. Kadang ia datang dalam sosok yang tak kita duga, dalam waktu yang tidak kita rencanakan, dan dalam kondisi yang membuat kita bertanya-tanya. Tapi ketika cinta tumbuh dari kejujuran, dari peluh yang dibagi dan luka yang dirawat, maka ia akan menetap, dan tak mudah hilang. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kami terus semangat berbagi kisah-kisah inspiratif lainnya. Semoga kalian juga menemukan rumah yang sebenarnya, bukan bangunan, tapi hati yang menerima tanpa syarat.